Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina wa bihna Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan itu termasuk ke dalam ukut beliau istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan yang sangat banyak, kebaikan iman, kebaikan Islam, kebaikan amal saleh. Kita diizinkan oleh Allah untuk sholat berjamaah, untuk berzikir kepada Allah, untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak memberatkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah mencintai beliau, meneladani beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan kita termasuk orang yang kelak berbahagia meraih syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan bagi saya pribadi dan kita semuanya. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada semua manusia dari masa ke masa untuk selalu membangun rasa takut mereka kepada Allah. Maka Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 131,
Kata Allah, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan Allah jadikan sebagai karakternya orang-orang yang beriman, seperti yang saya baca dalam muqaddimah tadi, surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, yaitu mereka yang punya rasa takut di hati mereka kepada Allah. Kata Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman itu bagaimana karakter mereka? Kata Allah, setelah mereka memberikan apa yang mereka berikan, mereka beramal dengan amal yang terbaik. Mereka sudah sholat jamaah, sudah berzikir, sudah duduk di majelis ilmu, sudah khatamkan Quran, sudah infak, sudah sedekah, sudah umrah, sudah haji. Maka kata Allah, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Hati mereka dipenuhi rasa takut karena mereka sadar akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang mudah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun. Ya. Mereka mudah untuk bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Maka ciri khas generasi terbaik, mereka punya rasa takut yang besar kepada Allah. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Safwatus Safwah mengkisahkan bagaimana kehidupan generasi terbaik, generasi para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma satu hari safar bersama rombongan. Maka di tengah perjalanan beliau melewati seorang penggembala yang menggembalakan kambing dalam jumlah yang banyak. Maka Ibnu Umar menguji keimanan seorang penggembala ini. Jadi yang diuji ini bukan ulamanya, bukan ahli Qur'annya, tapi hanya penggembala kambingnya. Tapi lihat kualitas iman penggembala kambing di zaman terbaik, zamannya sahabat. Kata Ibnu Umar, bi'na syatan min hadhil ghanam. Juallah seekor kambingmu ini kepadaku. Maka dia menjawab, innaha laysat li, innaha li sayyidi. Kambing-kambing ini bukan milik saya, tapi milik sayyid saya atau majikan saya. Saya ini cuma budak yang ditugaskan menggembala kambing. Maka Ibnu Umar menaikkan level ujiannya. Qul lahu akalahu dhi'ab. Katakan saja kepada sayyidmu, majikanmu, bahwa seekor kambingnya diterkam serigala. Ini kalau bahasa modernnya hari ini, ya, diuji untuk melakukan korupsi. Gak usah banyak-banyak, satu ekor kambing saja. Satu ekor kambing kira-kira berapa harganya, Pak? Ini banyak panitia kurban, paling 3 juta, ya. Kalaupun yang besar ya 5 juta. Jadi dites untuk korupsi, nggak usah banyak-banyak, 5 juta saja, nggak akan ketahuan, ya. Nggak sampai 5M, apalagi 5T, hanya 5 juta, nggak bakal ketahuan. Maka lihat
jawaban penggembala zaman itu membuat seorang Ibnu Umar menangis karenanya. Dia menjawab, fa ainallah, kalau begitu wahai Tuhan, di mana Allah itu? Kok saya sampai berani korupsi? Maka Ibnu Umar menangis dengan jawaban ini. Ini jawaban yang menggambarkan rasa takut yang besar yang dimiliki budak penggembala kambing itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar menangis karenanya. Lalu Ibnu Umar membebaskan budak tadi, dibeli lalu dimerdekakan. Tidak cuma sampai di situ, kambing-kambing yang begitu banyak diborong oleh Ibnu Umar, diberikan kepada budak yang dia merdekakan tadi. Jadi tidak cuma dimerdekakan, tapi dihadiahi kambing-kambing yang begitu banyak. Ini keberkahan meninggalkan yang haram. Kalau dia melakukan yang haram, barangkali dia hanya mendapatkan 1 ekor kambing, itu pun statusnya haram. Tapi berkah dia meninggalkan yang haram, tidak mau korupsi, maka Allah ganti dengan keberkahan yang sangat banyak. Dia dimerdekakan padahal sebelumnya budak, dan dia diberi kambing yang begitu banyak jumlahnya. Jadi karakter khas yang dimiliki generasi-generasi terbaik, yaitu rasa takut yang teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa Allah wasiatkan kepada manusia dari masa ke masa untuk selalu membangun rasa takut kepada Allah. Pertama, orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan mudah beramal saleh dengan amal saleh yang banyak. Dan ketika dia beramal saleh, motivasinya ikhlas lillahi ta'ala. Ini Allah isyaratkan di dalam surat Al-Insan, ketika Allah menjelaskan karakternya al-abrar, orang-orang yang ahli kebaikan. Dari ayat 5 dan seterusnya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya al-abrar, orang yang ahli kebaikan, nanti mendapatkan minuman yang bercampur kafur, yaitu mata air surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, yang mata air itu memancar dengan sempurna. Mengapa mereka mendapatkan kebaikan sebesar itu? Lihat karakternya. Pertama, yufuna bin nazri, mereka gemar memenuhi nazar-nazar mereka. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang sebelumnya enggak wajib. Bapak dapat proyek, kalau proyek ini cair, saya akan berangkat umroh sekeluarga, ngajak muadzin, ngajak imam masjid. Umroh hukumnya sunnah, tapi karena bapak nazarkan, maka jadi wajib. Maka begitu proyek cair, maka berangkat umroh. Enggak cuma ngajak keluarga, tapi juga ngajak imam masjid, ngajak muadzin, seperti yang dinazarkan. Ini karakternya al-abrar. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dia takut terhadap hari di mana keburukan hari itu sifatnya merata, yaitu hari kiamat. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira.
dia gemar memberi makanan kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, dan juga kepada tawanan. Dan kalau memberi makan bukan sembarang makanan, tapi makanan yang dia sukai. Berasnya sama dengan beras yang dia konsumsi. Kalau buah-buahan yang segar, bukan yang sudah layu dikerubuti lalat baru dikasih orang. Ini karakter al-abrar, kalau memberi makan dengan makanan yang dia sukai. Dan ketika dia memberi makan itu, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi kalian makanan semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami enggak mengharapkan balasan, kami juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Enggak seperti sebagian orang, kalau amal ingin viral, maka kamera dipasang di mana-mana. Depan kamera, kanan kamera, kiri kamera, belakang kamera. Ya. Begitu kameranya mati, amalnya pun berhenti. Kameranya hidup, amalnya lanjut. Maka orang-orang yang al-abrar itu kalau amal ikhlas lillah, karena Allah. Yang penting kata Allah, bukan kata manusia. Ini karakternya al-abrar. Maka pernah saya kisahkan bagaimana Rabi' bin Khusaim, ulama dari kalangan tabi'in, dibuatkan makanan istimewa oleh keluarganya. Makanan ini bahannya langka, cara mengolahnya lama. Begitu sudah jadi, baru dicicipi sedikit, ada orang gila gedor-gedor pintu rumahnya. ODGJ. Lalu orang itu isyarat dengan tangannya, pertanda dia lapar. Ya. Orang gila ini hamba Allah apa bukan, Pak? Hambanya Allah. Umatnya Rasulullah apa bukan? Umatnya Rasulullah. Maka Rabi' bin Khusaim memberikan makanan terbaik tadi kepada orang gila tersebut. Keluarganya protes, wahai ayah, kenapa harus yang itu yang dikasih? Itu mahal, itu istimewa. Toh dia cuma orang gila, tidak tahu mana makanan bagus, mana makanan tidak bagus. Apa jawaban Rabi' bin Khusaim? Nah, memang dia tidak tahu, tapi yang penting Allah tahu. Itu karakter al-abrar. Maka menarik, kenapa ada orang yang amalnya banyak dan ikhlas hanya karena Allah? Rahasianya ada dalam ayat berikutnya. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut terhadap Tuhan kami, terhadap Allah, pada hari di mana banyak orang menghadap Allah, wajahnya masam, penuh dengan penyesalan. Jadi kenapa ada orang beramal begitu banyak dan bisa ikhlas karena Allah? Motivasinya ya, sebab karena dia punya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zaman terbaik ya dicatat dalam sejarah dengan tinta emas. Apa sebabnya? Mereka hari itu bisa beramal soleh dengan amal soleh yang hebat, yang generasi berikutnya belum bisa melaksanakannya. Maka sholat zaman itu dicatat dalam sejarah, infak zaman itu dicatat dalam sejarah. Lihat bagaimana sholatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu malam beliau qiyamul lail, beliau baca surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur.
Apa ayat berikutnya? Inna adzaba rabbika lawaqi'. Seketika Umar jatuh sakit ketika membaca ayat sungguh azab Tuhanmu itu nyata. Jadi interaksi mereka terhadap Al-Quran itu langsung berdampak nyata dalam kehidupannya. Rasa takut mereka kepada Allah teramat besar. Ini zamannya sahabat. Zaman tabi'in, kita mundur sedikit ke belakang. Ada Urwah bin Zubair, anaknya sahabat yang mulia Zubair bin Awam. Urwah ini ulama ahli fikih dari kalangan tabi'in. Satu hari diuji dengan sakit tumor, ya, semacam tumor pada kaki beliau. Para tabib sepakat ini harus diamputasi. Hari itu belum ada obat anestesi, obat penghilang sakit. Maka para tabib menyarankan, mohon maaf wahai imam, Anda kami sarankan minum khamr untuk menghilangkan sakit. Beliau ahli fikih, beliau faham ini darurat, tapi beliau tidak mau. Beliau pilih jalan wara', jalan kehati-hatian. Beliau mengatakan, alangkah buruknya aku mengharap kesembuhan dari Allah. Masa iya caranya minum minuman yang diharamkan Allah? Aku nggak mau. Maka kata para tabib, kalau begitu Anda harus dipegangi banyak orang supaya ketika kami amputasi Anda tidak berontak. Kata beliau, tidak perlu, biarkan aku sholat. Dalam sholatku silahkan amputasi kakiku. Maka beliau sholat dengan begitu khusyuknya, merasakan lezatnya munajat kepada Allah, indahnya kebersamaan dengan Allah. Maka orang yang mencapai tingkatan itu, sakit dunia tidak ada lagi artinya. Maka beliau pun diamputasi kakinya. Beliau tidak merasakan apa-apa. Alat amputasi paling canggih zaman itu cuma gergaji. Kebayang Pak? Ya. Makanya sholat mereka dicatat dalam sejarah. Lagi masih di zaman tabi'in, ya, di kota Basrah ada tabi'in yang bernama Zurarah bin Aufa. Zurarah bin Aufa satu ketika mengimami sholat subuh seperti imam kita tadi. Beliau membaca surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Apa ayat berikutnya Pak? Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ketika sangkakala ditiup, maka sungguh hari itu hari yang sangat sulit. Maka seketika beliau tersungkur meninggal dunia. Saking besarnya rasa takutnya kepada Allah, membayangkan betapa beratnya huru-hara hari kiamat. Ketika sangkakala ditiup, maka hari itu hari yang sangat sulit. Maka beliau pun meninggal dunia, ya. Makanya zaman itu disebut zaman terbaik. Mereka mampu mengukir amal-amal hebat disebabkan rasa takut yang besar yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan mampu melihat kemaksiatan itu pada hakikatnya. Apa hakikat maksiat itu? Sesuatu yang kotor, sesuatu yang keruh, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang baunya busuk.
sesuatu yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Itu hakikat kemaksiatan. Makanya lihat bagaimana bahasa Al-Quran ketika menceritakan perilaku ghibah dalam surat Al-Hujurat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan salah satu dari kalian menggunjing saudaranya. Ghibah, ya, ngerumpi, gunjing. Kata Allah jangan. Apa sebabnya? Ya, lihat perumpamaan yang Allah buat. Sukakah kalau ada salah satu dari kalian makan bangkai saudaranya? Ya. Kita berapa tahun yang lalu mendengar ada berita, ya, manusia makan daging manusia. Ya, Bapak bahkan masih ingat namanya. Ya. Zaman itu belum zaman sosmed. Tapi begitu ada manusia makan daging manusia, langsung viral. Anak-anak kecil pun tahu namanya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka siapapun orang hari itu, apapun agamanya, pasti mengingkarinya. Itulah perumpamaan ghibah. Makanya satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati ada dua orang ngerumpi, Rasulullah panggil keduanya, kalian berdua kemari. Lalu Rasulullah menunjuk ke arah bangkai keledai. Itu di pojok sana ada bangkai keledai. Iya ya Rasul, kalian berdua makan itu sampai habis. Kata orang itu, bagaimana mungkin kami makan bangkai ya Rasul? Kalian berdua baru saja makan bangkai saudara kalian. Itu lebih berat dosanya di sisi Allah dibanding makan bangkai keledai. Itu hakikat maksiat, ya, sesuatu yang menjijikkan. Orang yang takut kepada Allah, dia mampu melihat kemaksiatan itu pada hakikatnya, menjijikkan. Maka ini penting. Apa sebabnya? Kita umat manusia itu punya musuh utama. Siapa musuh utama kita, Pak? Siapa? Syaitan. Maka syaitan itu kerjaannya menghiasi yang haram, nampak indah, nampak nikmat di mata manusia. Maka banyak orang kecanduan maksiat, kecanduan minum khamr, kecanduan narkoba, kecanduan judi, kecanduan zina, bahkan rela mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat tadi. Coba, ya, Bapak Ibu renungkan tempat-tempat hiburan, tempat-tempat judi. Itu kalau dipikir secara logika seharusnya nggak laku. Buka jam 11 malam, tutup jam 4 sebelum subuh. Ini jam melek apa jam merem, Pak? Harusnya ini jam istirahat. Jadi kalau ada orang buka toko jam tersebut, secara logika harusnya nggak laku. Kalau kita lihat tayangan TV, ya kan ada jam favorit, itu jam 7:30 sampai jam 9. Nah, ini apa istilahnya, Pak? Ya, prime time. Ini jam yang favorit karena orang masih melek. Tapi di atas jam 10 malam, apalagi jam 11 dan seterusnya, ini jam istirahat. Jadi kalau ada tayangan TV di jam tersebut itu nggak terlalu favorit, iklan nggak terlalu banyak, ya. Nah ini apalagi jam 11 sampai jam 4 buka tokonya. Tapi ternyata fakta menunjukkan ramai apa sepi, Pak? Ramai, ya. Saya perjalanan ke masjid ini itu melewati kedai minuman keras, ya.
Sekitar jam berapa tadi? Berangkat dari rumah 3:30. Nah, melewati kedai itu sekitar jam 4 kurang seperempat. Ramai. Padahal itu jam istirahat. Apa sebabnya? Sampai orang rela bangun tengah malam ya untuk beli khamar, untuk judi, untuk zina. Karena dihiasi setan sedemikian rupa sehingga nampak indah, nampak menarik, nampak nikmat di mata manusia. Dan orang kalau sudah terjatuh ke dalam yang haram, itu yang halal tidak lagi nikmat. Maka sering kita ya menyaksikan ada orang di rumahnya istrinya cantik bagaikan bidadari, kata orang, Pak, tapi dia masih berzina dengan orang yang secara penampilan nggak menarik ya, bahkan kata orang seperti gendruwo. Apa sebabnya? Kok bisa di rumahnya ada bidadari kecantol gendruwo? Apa sebabnya, Pak? Ya, dihiasi oleh setan sedemikian rupa sehingga yang jelek, yang haram itu nampak indah baginya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang takut kepada Allah melihat kemaksiatan itu sesuatu yang menjijikkan. Ya, ada ulama dan ahli ibadah di masa tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'in, namanya Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad itu dulunya perampok, bahkan perampok yang sangat ditakuti ya. Beliau berasal dari Samarkand. Orang kalau lewat daerah itu malam hari nggak berani. Apa sebabnya? Di situ ada perampok terkenal namanya Fudail bin Iyad. Maka satu ketika Fudail bin Iyad itu sudah masuk ke dalam rumah seorang wanita. Dia berencana merampok hartanya ya, dan dia tertarik kepada wanita pemilik rumah itu. Tapi begitu dia sudah masuk ke dalam rumah wanita itu, terdengar lantunan Al-Quran dari rumah sebelahnya. Ayat yang dibaca ayat 16 surat Al-Hadid. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belumkah tiba masanya bagi orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya mengingat Allah dan menerima kebenaran yang Allah turunkan. Ayat ini dulu Allah turunkan ketika usia keimanan para sahabat itu belum genap 4 tahun. Dan kata para sahabat, ayat ini teguran keras bagi kami ketika kami belum mampu menghadirkan khusyuk dalam ibadah-ibadah kami. Padahal usia imannya belum 4 tahun. Kita hari ini menjadi muslim, muslimah sudah berapa puluh tahun, Pak? Ada yang kepala 4, ada yang kepala 5 ya, ada yang kepala 6 bahkan. Tapi yang ada di hadapan saya ini auranya masih 20-an, Pak. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ayat ini seketika menghadirkan rasa takut di hati Fudail bin Iyad kepada Allah. Dia langsung ingat Allah, bergetar hatinya. Dia jawab seruan ayat ini. Dia mengatakan, bala ya Rabb, qad ana, betul ya Allah, sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingatmu dan menerima kebenaran yang engkau turunkan. Maka harta yang begitu banyak di rumah itu, emas, permata, duit ya, kalau hari ini ya TV yang besar, kulkas yang besar ya, AC, itu sudah tidak lagi menarik baginya. Apa sebabnya?
dia mampu melihat maksiat itu pada hakikatnya, yaitu sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, ibaratnya bangkai. Maka Fudail bin Iyad menjauhinya, padahal dia merencanakan aksi itu sudah lama. Dia ingin merampok rumahnya, dia ingin berbuat jahat kepada pemiliknya. Tapi begitu sudah ada di dalam rumah itu, ketika mendengar ayat Allah, muncul rasa takutnya kepada Allah. Maka sesuatu yang sebelumnya dia anggap nikmat, harta, ya, wanita, itu berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan baginya. Apa sebabnya? Itu haram, itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia keluar dari rumah itu dalam keadaan taubat kepada Allah. Kemudian dia berkata, ya Allah, kalau memang engkau terima taubatku, jadikanlah aku abidal haramain, ahli ibadah dua kota suci Makkah dan Madinah. Maka para ulama di zamannya seperti Imam Abdullah ibnu Mubarak itu mengenal Fudail bin Iyad sebagai ahli ibadah dua kota suci Makkah dan Madinah. Ibnu Mubarak menulis sebuah syair untuk Fudail bin Iyad, ya abidal haramaini law absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Hei ahli ibadah dua kota suci Makkah Madinah, kalau kamu melihat amal kami, maksudnya jihad fisabilillah, niscaya engkau akan melihat, ya, ibadah-ibadahmu itu tidak lebih sekedar mainan, ya. Tanda taubatnya Fudail bin Iyad diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan abidal haramain, ahli ibadah dua kota suci Makkah dan Madinah. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa Allah wasiatkan kepada manusia agar terus membangun rasa takutnya kepada Allah? Orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia nanti mendapatkan al-amnu yaumal qiyamah, rasa aman di hari kiamat. Rasa aman itu nikmat yang besar. Bapak Ibu pagi ini bisa keluar dari rumahnya, berangkat ke masjid, meninggalkan hartanya, kendaraannya. Apa sebabnya? Karena aman. Keranggan ini aman. Coba kalau keranggan ini nggak aman, ya, rumah baru digembok, orangnya baru jalan beberapa meter, harta sudah ludes. Kira-kira ada nggak yang berani sholat di Masjid An-Nur? Nggak ada. Apa sebabnya? Nggak aman, ya. Maka rasa aman ini nikmat yang besar. Kalau di dunia kita kehilangan rasa aman, kita masih bisa ikhtiar. Bapak panggil security khusus untuk menjaga rumah Bapak, security pribadi. Kalau security masih, ya, nggak aman, nah, Bapak panggil polsek. Polsek masih nggak aman juga, Bapak panggil tentara. Maka kita meraih rasa aman. Itu kalau di dunia. Rasa aman nggak ada, masih bisa diikhtiarkan. Tapi coba kalau rasa aman itu hilang bukan di dunia tapi di akhirat, masih mungkinkah kita bisa ikhtiar? Nggak mungkin. Hari itu tinggal hisab, sudah tidak ada lagi kesempatan beramal. Maka orang yang di dunia punya rasa takut kepada Allah, mau minum khamr takut kepada Allah, mau judi online, padahal sudah masuk kamar, pintu sudah dikunci, jendela sudah ditutup rapat-rapat,
Ini kuota penuh. Bisa judi online semalam suntuk, tapi takut kepada Allah, nggak berani. Mau zina, takut kepada Allah. Orang yang seperti itu nanti di akhirat mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam hadis qudsi, wa izzati, demi kemuliaanku, la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnaini, aku tidak akan menghimpun kepada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Apa maksudnya? Kata Allah, man aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Siapa yang merasa aman dariku di dunia, ya, maka sibuk dengan maksiat karena merasa aman dari Allah. Kerjaannya maksiat. Pagi minum khamr, siang judi, malam zina. Dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi kerjaannya maksiat saja. Maka kata Allah, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan membuat dia ketakutan kelak di hari kiamat. Tapi kata Allah, waman khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah, siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku akan membuatnya aman kelak di hari kiamat. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, orang yang punya rasa takut kepada Allah, maka kelak akan meraih zillullah yaumal qiyamah, naungan Allah di hari kiamat. Maka pernah saya sampaikan, ya, ada 7 golongan dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Siapa golongan yang ketujuh? Kata Nabi, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, orang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri lalu menangis kedua matanya. Ini mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dia sadar nikmat yang Allah karuniakan begitu banyak. Nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan untuk beribadah, masjid dekat, majelis ilmu dekat. Ini seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Ma'un, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kamu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang naim. Apa naim itu? Kata sebagian ulama tafsir, setetes air membasahi kerongkongan kita di kala haus, itu naim, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sepotong roti mengganjal perut kita di kala lapar, itu naim, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan, masjid dekat, majelis ilmu dekat, nikmat harta kekayaan, nikmat keluarga, nikmat keturunan. Sedangkan umur sudah tua, sudah kepala 5, kepala 6, ajal semakin dekat, tapi amal baru sedikit, maka terbayang beratnya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menangis karena takut kepada Allah. Itu orang yang nanti dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Dan menangis karena takut kepada Allah, itu kenikmatan yang mahal. Sampai kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wala an abki min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Kalau aku menangis karena takut kepada Allah, itu lebih aku sukai dibanding sedekah 1000 dinar.
1 dinar kurang lebih 3,9 juta kali 1000 berapa Pak? 3,9 M. Bagi Ibnu Umar, lebih beliau sukai menangis karena takut kepada Allah. Apa sebabnya? Kata Nabi, ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata tidak akan tersentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kedua, mata yang melek berjaga dalam rangka jihad di jalan Allah. Ini keempat. Kelima, yang terakhir, mengapa Allah wasiatkan kepada manusia dari masa ke masa untuk selalu membangun rasa takut mereka kepada Allah? Rasa takut kita kepada Allah di dunia hari ini itu sebab maghfirah, ampunan Allah kelak di hari kiamat. Orang yang di dunia punya rasa takut, di akhirat berpeluang meraih ampunan Allah. Makanya ulama mengatakan, ya, maksiat yang disebabkan atau disertai syahwat itu berpotensi diampuni Allah. Tapi maksiat disertai dengan kesombongan, itu sulit, ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengkisahkan umat sebelum kita, ya, hari itu literasi itu tidak ada. Maka kalau ada orang tahu kejadian masa lalu, maka itu adalah, ya, sesuatu yang luar biasa. Dan di antara mukjizat Nabi, Nabi tahu sesuatu yang terjadi di masa dahulu karena diberitahu oleh Allah. Maka Nabi menceritakan, inna rajulan asrafa ala nafsih. Ada orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Apa maksud melampaui batas? Maksiatnya itu terlalu banyak. Maksiatnya overdosis, Pak. Saking banyaknya, maka di akhir hayatnya dia merasa ketakutan, ya. Makanya hati-hati dengan maksiat yang kita kerjakan hari ini. Maksiat itu kelak akan membuat kita ketakutan di akhir hayat. Dan tidak jarang, ya, rasa takut ini terbawa sampai kehidupan setelah kematian. Di alam barzakh ketakutan, di hari kiamat ketakutan. Orang ini merasa ketakutan, dia kemudian berwasiat kepada anak-anaknya. Kata dia begini, ya, kata Nabi, faqala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya, idza ana mittu fa ahriquni thumma ashiquni thumma dhruni fir riyahi fil bahr. Kalau aku nanti meninggal dunia, nak, tolong bakar jasadku, tumbuk sampai lembut, tebarkan di tengah angin kencang, di tengah samudra. Apa alasannya? Kata dia begini, fa in qadarani Allahu la yu'adzibuni adzaban la yu'adzibuhu ala ahadin minal alamin. Karena kalau Allah tidak memaafkanku, begitu makna yang diberikan oleh, ya, para ulama. Kalau Allah tidak memaafkanku, Allah pasti akan mengazabku dengan azab yang pedih, yang Allah enggak mengazab, ya, siapapun dengan azab seperti itu. Jadi orang ini beriman kepada Allah, tapi dia jahil terhadap sebagian sifat Allah.
bahwa Allah mampu membangkitkan manusia seperti sedia kala. Sekalipun sudah hancur jasadnya, dibakar jadi abu, ditumbuk sampai lembut, dibuang di tengah angin kencang di tengah samudra, dia nggak paham tentang itu. Makanya hadis ini penting untuk direnungkan hari ini, karena hari ini masih ada umat yang kalau saudaranya meninggal dunia diapain, Pak? Dibakar. Ya, nah, maka baca hadis ini. Dia mengira dengan itu terbebas. Dia jahil, tidak faham kalau Allah itu mampu membangkitkan manusia seperti sedia kala. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah. Faqala Allahu lil ardi, kata Nabi, Allah kemudian berkata kepada bumi, addi ma akhadti, wahai bumi, kembalikan apa yang pernah kamu ambil. Seketika bumi membangkitkan orang itu utuh seperti sedia kala, enggak kurang satu apapun. Tidak ada sehelai rambut yang terlewat, tidak ada seujung kuku yang terlewat, utuh seperti sedia kala. Maka Allah berkata kepada orang itu, ma hamalaka ala hadza, apa yang membuatmu melakukan perbuatan itu? Kenapa kamu wasiat ke anak-anakmu kalau meninggal dunia supaya dibakar, lalu ditumbuk sampai lembut, kemudian debunya dibuang di tengah angin kencang di tengah samudra? Kenapa kamu lakukan itu? Maka dia menjawab, ma khafatuka ya Rabb, aku melakukan itu semata-mata karena rasa takutku kepadamu ya Allah. Ya, maka kata Nabi, faghfaralah, maka Allah pun mengampuni orang tersebut disebabkan rasa takutnya kepada Allah. Maksiat disertai rasa takut itu berpotensi diampuni Allah. Tapi kalau sudah maksiat, sombong, sudah minum khamar, ngajak-ngajak pula, ya, nantang-nantang pula, melecehkan syariat pula, maka orang yang seperti itu sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita sebagai manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi atau tanya jawab dipersilahkan kepada para jemaah jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya Ustaz, kalau kita ingat kepada Allah mungkin dikala sholat saja Ustaz, dikala kita mengaji, apalagi rasa takut ya Allah, rasa takut kepada Allah. Gimana kiat kita untuk selalu merasa takut dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ya. Rasa takut kepada Allah ini sesuatu yang penting untuk selalu kita munculkan di dalam hati kita. Apa sebabnya? Dengan rasa takut ini kita bisa menjaga kesolehan amal-amal kita hingga akhir hayat kita. Bahkan kita mampu mengukir amal-amal yang terbaik, sholat yang terbaik, infak yang terbaik, zakat yang terbaik, muamalah dengan manusia, muamalah yang terbaik. Itu kalau punya rasa takut kepada Allah.
Maka sejarah bercerita ya bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saat itu beliau Amirul Mukminin, khalifahnya kaum muslimin. Beliau kalau mau sholat maka wajah beliau itu memucat ya. Orang kalau wajahnya pucat itu karena takut atau karena bahagia, Pak? Ya, takut. Maka orang-orang bertanya, ma asabaka ya Amirul Mukminin, apa yang menimpamu wahai Amirul Mukminin? Maka beliau menjawab, hadhihi sa'atul amanah aradahallahu ala samawati wal ardi fa abaina ayyahmilnaha wa hamaltuha. Tahukah kamu, sekarang ini waktunya amanah. Allah tawarkan amanah itu kepada langit dan bumi, tapi langit dan bumi nggak sanggup menerimanya. Lalu aku manusia memikul amanah itu ya. Jadi sholat itu amanah dari Allah. Ini renungan Ali bin Abi Thalib ya. Kalau tadi Ali ya, coba sekarang lihat cucunya Ali, namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dijuluki Zainal Abidin karena beliau sehari semalam sholat sunnah tidak kurang 1000 rakaat ya. Maka kalau di Keranggan Permai ini ada warga namanya Bapak Zainal Abidin. Nah, itu insya Allah sholat sunnahnya sehari semalam berapa rakaat, Pak? 1000 rakaat ya. Ali Zainal Abidin itu kalau baru wudu ya, baru wudu, Pak, belum masuk ke sholat, itu wajah beliau nggak cuma pucat tapi sampai kuning ya, saking takutnya kepada Allah. Maka orang bertanya, kenapa wajahmu berubah ya seperti itu? Maka beliau menjawab, tahukah kamu sebentar lagi kita akan menghadap siapa? Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ghazali, kalau ingin meraih khusyuk di dalam sholat, hadirkan kebesaran Allah ya. Jadi mampu menghadirkan amal terbaik, sholat terbaik ya, infak terbaik ya, muamalah dengan manusia terbaik. Apa sebabnya? Takut Allah. Umar bin Abdul Aziz ya, saat itu khalifah, lalu ada orang mencaci maki beliau ya, beliau pemimpin dicaci maki. Itu kalau sekedar memasukkan orang itu ke penjara kan nggak susah, nah, cari pasalnya sampai ketemu. Nggak dapat pasal 1, pasal 2, nggak dapat pasal 2, pasal 3, pokoknya cari pasal sampai ketemu, kan nggak susah bagi seorang pemimpin. Tapi Umar bin Abdul Aziz memilih sabar ya. Wajah beliau memerah saking pedasnya cacian orang itu. Maka pengawalnya bertanya, wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda diam saja dicaci maki ya? Kata beliau apa? Kalau aku tidak ingat beratnya kelak kehidupan di hari kiamat, aku sudah balas orang itu ya. Jadi orang kalau rasa takutnya kepada Allah, maka seluruh kehidupannya baik ya, ibadahnya baik, muamalahnya kepada manusia juga baik karena punya rasa takut kepada Allah. Kurang lebihnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, jika ada yang tanyakan lagi, terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan Ustadz tentang dikala sedang menjalankan ibadah membaca Al-Quran maupun kita sedang sholat, karena saking takutnya kepada Allah SWT kita itu sampai menangis. Nah, dalam keadaan beribadah tersebut menangis, bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menangis saat ibadah, ya, itu kenikmatan yang besar. Bapak Ibu, ya, sholat kemudian teringat beratnya, ya, hari kiamat, teringat pertanggungjawaban di hadapan Allah, lalu menangis. Atau sedang baca Quran, ayat yang dibaca tentang azab, ya, maka kita pun menangis. Ini namanya al-buka min khasyatillah, tangisan karena rasa takut kepada Allah. Itu nikmat yang besar. Salat kita tetap sah, ya, baca Quran kita tetap sah, dan itu kenikmatan yang besar. Makanya kata Ibnu Umar tadi, lebih aku sukai dibanding sodakoh berapa dinar? 1000, kurang lebih 3,9 M. Saking besarnya nikmat menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak tersentuh api neraka, dan kelak dinaungi oleh Allah di hari kiamat dengan naungannya, di mana hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustadz, dicukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan doa yang mustajab, diantaranya doa setelah amal soleh. Mudah-mudahan sholat jamaah kita, zikir kita, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah, serta silaturahim kita, seluruhnya mengantarkan doa-doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahu marabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allati la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma anta ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.